Bab 2699, Tabrakan Cahaya Pedang. Ketika Hugi Wang melihat 30 orang ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia bisa tahu ada sesuatu yang salah hanya dengan sekilas pandang. Dia dapat melihat bahwa jika 30 orang ini bergabung, mereka akan mampu melepaskan kekuatan yang mengerikan. 30 orang itu bagaikan satu kesatuan, bukan kumpulan prajurit biasa. Hal ini membuat Hugi Wang sedikit lebih berhati-hati sejenak. Awalnya, setelah dia memanggil angin kencang, dia berpikir bahwa dia juga mampu bertarung dengan Jerry Yang. Adapun orang lain yang hadir, tak seorang pun layak mendapatkan perhatiannya. Tetapi pada saat ini ketika 30 orang ini berdiri bersama, Hugi Wang menemukan bahwa seolah-olah ada lawan lain yang sekuat Jerry Yang. Buk buk buk. Segera setelah itu, 30 orang mengeluarkan senjata spiritual mereka pada saat yang sama, 30 senjata spiritual yang berbeda. Adegan ini tampaknya tidak mengejutkan. Hugi Wang hanya berpikir bahwa 30 orang itu mungkin pandai menggunakan senjata spiritual, dan 30 senjata spiritual ini pastilah senjata spiritual biasa, paling mutunya sedikit lebih tinggi. Tetapi Hugi Wang tidak pernah dapat menduga bahwa 30 senjata spiritual ini benar-benar berasal dari Kyushu. Masing-masing senjata spiritual dalam rencana penghancuran itu diperoleh dengan susah payah. Dan ke-30 senjata spiritual ini lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri di hati ke-30 orang ini. Sekalipun mereka kehilangan nyawa, mereka tidak akan pernah kehilangan senjata spiritual di tangan mereka. Swing. Pada saat ini, Jerry yang juga mengangkat tinggi pedang kaisar di tangannya, dan pedang kaisar tiba-tiba mengeluarkan suara angin kencang yang tajam, seolah-olah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Senjata spiritual di tangan 30 orang semuanya merespons setelah melihat pedang kaisar. Setiap senjata spiritual mengeluarkan suara dengungan pelan dan bergetar pelan di tangan ke-30 orang itu, seakan-akan mereka tengah mendambakan asupan darah. Darah yang ingin mereka dapatkan saat ini sebenarnya berasal dari seluruh sekte api. Meskipun getaran dari 30 senjata spiritual itu sangat kecil, Hugi Wang, yang memiliki indera yang sangat tajam, dengan cepat menemukannya. Dia langsung membelalakkan matanya karena tidak percaya. Jika senjata spiritual di tangan satu orang memiliki beberapa gerakan khusus dan mengejutkan, itu masih dalam jangkauan penerimaan Hugi Wang. Tetapi 30 senjata spiritual yang bergetar pada frekuensi yang sama pada saat yang sama sangatlah tidak normal, dan itu adalah pemandangan yang belum pernah dilihat Hugi Wang sebelumnya. Hugi Wang berkata dengan berat hati, ada yang aneh. 30 orang ini berkumpul bersama, sama anehnya dengan Jerry Yang. Sepertinya aku harus berhati-hati. Pada saat yang sama, Hugi Wang tidak memperlambat gerakannya sama sekali. Dia mengalirkan energi spiritualnya dengan cepat, mengendalikan angin kencang di sekitarnya menjadi lebih kuat dan ganas, dengan momentum yang tampaknya dapat menghancurkan seluruh kota Bahur hingga berkeping-keping. Para tetua kuat dari sekte api juga berdiri di sekitar Hugi Wang saat ini, mengalirkan energi spiritual dalam tubuh mereka. Mereka juga mendatangkan hembusan angin kencang yang mengerikan. Pergilah ke neraka. Hugi Wang tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, Hugi Wang melambaikan tangannya dengan cepat, dan angin kencang di sekitarnya berkumpul bersama dalam sekejap, membentuk bola besar, menyerbu ke arah Jerry yang dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hancurkan untukku. Jerry yang meraung dan mengayunkan pedang kaisar di tangannya ke arah hembusan angin yang berkumpul di depannya, menebas dengan ganas. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari pedang kaisar, seperti naga yang tak terhitung jumlahnya menelan langit, dan momentumnya sama mengerikannya. Bang! Cahaya pedang itu langsung bertabrakan dengan angin kencang mengerikan yang berkumpul bersama, lalu langsung terbelah menjadi dua dan tersebar ke kedua sisi. Hugi Wang mengerutkan kening, dan kemudian beberapa hembusan angin bertiup ke arah Jerry Yang. Bab 2700, Kekuatan Pedang. Serangan Hugi Wang sangat mengerikan, tetapi dia selalu diblokir oleh Jerry Yang. Hugi Wang menjadi semakin terkejut saat pertempuran berlangsung. Dia menemukan bahwa Jerry Yang benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Dia tidak bisa melihat keahlian bela dirinya,
dan tidak mungkin mengetahui seberapa besar kekuatannya, tetapi kekuatan yang dia keluarkan sangat mencengangkan dan mengerikan. Setelah bertarung dengan Jerry yang sekian lama, Hugi Wang menyadari bahwa kekuatan yang dilepaskan Jerry yang sebenarnya adalah kekuatan seorang prajurit di puncak alam surgawa tingkat ke-6. Mata Hugi Wang tiba-tiba bersinar dengan cemerlang, dan dia berkata kepada Jerry yang, "Hei, bagaimana kalau begini? Katakan padaku bagaimana kamu menyembunyikan keterampilan bela dirimu dengan begitu baik, aku akan mengampuni nyawamu." Meskipun Hugi Wang melihat Jerry yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia masih sangat arogan. Jerry yang menjawab tanpa ragu, "Orang bodoh sepertimu tidak pantas tahu apa yang dipraktikkan Jerry yang bukanlah seni bela diri, tetapi keabadian." Tetapi, Hugi Wang mengira Jerry yang telah menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan aura seni bela dirinya. Menurut Jerry Yang, Hugi Wang sangat bodoh. Mendengar hinaan Jerry Yang, Hugi Wang menjadi marah. "Karena kamu bersikeras memilih kematian, maka aku akan memuaskanmu." Begitu dia selesai bicara, Hugi Wang melambaikan hembusan angin yang terkumpul dengan liar ke arah Jerry Yang dan langsung menyerbu ke Jerry Yang. Jerry Yang mendengus dingin, lalu mengacungkan pedang kaisar untuk menemui musuh. Dol dol dor. Kecepatan serangan Hugi Wang begitu cepat sehingga Jerry Yang terkejut. Untuk sesaat, Jerry Yang tidak mampu menahan badai yang mengerikan itu. Disertai beberapa suara angin pecah yang mengerikan, Jerry Yang benar-benar diserang oleh angin kencang yang berkumpul. Jerry Yang langsung terkejut dan mundur berulang kali, terus-menerus jatuh ke tanah. Jerry Yang hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur oleh angin kencang. Dia berpikir dalam hatinya, angin kencang ini benar-benar kencang. Untungnya, Jerry Yang mengedarkan energi spiritual di tubuhnya tepat waktu untuk melindungi tubuhnya dan tubuh bawaan taunya, yang mencegahnya menderita terlalu banyak kerusakan. Melihat ini, Hugi Wang menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya, dan dia mengambil kesempatan untuk terus mengejar Jerry Yang. Tuan Yang. Hydras Hem meraung, dan ingin bergegas membantu Jerry Yang. Tetapi, mereka juga sedang berhadapan dengan master tingkat tua lainnya dari Sekte Api saat ini. Jerry Yang berteriak, "Jangan khawatirkan aku." Begitu Jerry Yang selesai bicara, Hugi Wang sudah berlari ke depannya, dan sebuah tirniju yang dipenuhi kekuatan spiritual menghantam dada Jerry Yang. Sebelumnya, Jerry Yang diserang oleh angin kencang yang dikumpulkan oleh Hugi Wang dari jarak tertentu dan sudah tertiup kembali. Jika dia terkena pukulan ini, Jerry Yang tentu saja tidak akan mampu menahannya. Minggel. Jerry Yang meraung, dan pedang kaisar di tangannya tiba-tiba terhalang di depan dadanya. Ketika Hugi Wang melihat ini, matanya terbelalak dan ada sedikit ketakutan di matanya. Hugi Wang telah melihat kengerian pedang kaisar. Dia tahu betul, jika dia terkena pedang, dia pasti akan kehilangan tangannya. Hugi Wang sangat cepat, dan tubuhnya berputar aneh dalam sekejap mata. Tinjunya yang diarahkan ke Jerry Yang langsung beralih ke arah lain, dan akhirnya mendarat di rumah tuan kota dengan kekuatan besar. Bang! Disertai suara keras, rumah tuan kota bergetar hebat, dan rumah yang terkena dampaknya hancur seketika. Pada saat yang sama, sisa kekuatan pedang kaisar masih menyapu punggung Hugi Wang. Walaupun hanya goresan ringan, punggung Hugi Wang masih berlumuran darah dan daging, bahkan tulang putihnya pun terlihat. Bersambung.